Pernahkah kita menjumpai seorang siswa yang tiba-tiba nilainya menurun? Atau mungkin ada siswa yang terlihat sulit berkonsentrasi saat belajar. Apakah penyebabnya karena malas? Belum tentu. Dalam proses pembelajaran, tidak semua siswa mampu mengikuti pelajaran dengan mudah loh. Ada juga siswa yang mengalami penurunan prestasi, memahami materi, kurang berkonsentrasi, bahkan kehilangan motivasi belajar. Kondisi tersebut perlu dikenali penyebabnya agar dapat diberikan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, diagnostik kesulitan belajar dan bimbingan belajar memiliki peran yang sangat penting. Mari kita bahas bersama. Ini dia mengatasi kesulitan belajar siswa melalui diagnostik dan bimbingan belajar. Halo, aku Marcel. Aku Dila. Kami mahasiswi Institut Darul Quran, program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Apa sih kesulitan belajar itu? Jadi, kesulitan belajar adalah kondisi ketika seorang siswa mengalami hambatan dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi, hambatan tersebut itu dapat kita lihat dari rendahnya prestasi belajar, kesulitan memahami materi pelajaran, lambat menyelesaikan tugas, atau kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun, penting untuk dipahami bahwa kesulitan belajar bukan berarti siswa itu tidak memiliki kemampuan. Bisa jadi terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi proses belajarnya. Apa sih diagnostik kesulitan belajar itu? Diagnostik kesulitan belajar merupakan proses untuk mengidentifikasi jenis, penyebab, dan karakteristik kesulitan belajar yang dialami siswa. Tujuan diagnostik bukan untuk memberi label kepada siswa, melainkan untuk menemukan akar permasalahan sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, guru maupun konselor dapat mengambil langkah yang tepat dalam membantu perkembangan belajar peserta didik. Secara umum, penyebab kesulitan belajar dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Ia berasal dari dalam diri siswa, seperti kurangnya motivasi belajar, kondisi kesehatan yang kurang baik, dan juga rendahnya rasa percaya diri atau mungkin serta kesulitan dalam berkonsentrasi. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari lingkungan. Misalnya nih, metode pembelajaran yang kurang sesuai, kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, maupun kurangnya fasilitas belajar. Nah, oleh karena itu, guru tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah siswa yang malas. Dalam melakukan diagnostik kesulitan belajar, terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui hasil belajar maupun pengamatan di kelas. Langkah yang kedua, kita dapat mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, tes, serta komunikasi dengan orang tua. Yang ketiga, menganalisis penyebab kesulitan belajar berdasarkan data yang diperoleh. Dan yang terakhir teman-teman, kita dapat menyusun program bantuan atau bimbingan belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Bimbingan belajar juga dapat dilakukan melalui pendampingan individu, konseling, pemberian motivasi, pengaturan jadwal belajar maupun kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, setelah penyebab kesulitan belajar diketahui, langkah selanjutnya adalah memberikan bimbingan belajar. Jadi, bimbingan belajar bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan cara belajar yang lebih efektif, seperti meningkatkan motivasi, membangun rasa percaya diri, serta mengatasi hambatan yang dialami selama proses belajar. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa diagnostik kesulitan belajar merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Setelah penyebabnya sudah kita ketahui, bimbingan belajar dapat diberikan secara tepat sehingga mampu membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai Pentingnya diagnostik kesulitan belajar dan bimbingan belajar dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye-bye.